Sehari sebelum pernikahanku, aku kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil mantel yang tertinggal dari balik pintu dapur. Aku mendengar mereka menghitung berapa lama aku akan bertahan sebelum semua hartaku berpindah tangan. Malam itu juga, aku membatalkan pernikahan. Dan tidak satupun dari mereka tahu rumah yang mereka rebutkan itu sudah lama atas namaku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah tentang harga diri, tentang perempuan yang belajar berdiri sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Anindita, usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya menekuni profesi ini. Tanda tangan saya menjaga keabsahan ratusan akta. Saya tahu betul kekuatan sehelai kertas yang ditulis dengan benar. Saya tumbuh hanya berdua dengan ibu. Ayah pergi saat saya masih kecil. Ibu menghidupi kami dengan menjahit. Setiap malam, mesin jahitnya berdetak sampai larut. Dari suara itu, saya belajar satu hal, bahwa kerja keras yang sunyi lebih jujur daripada janji yang nyaring. Ibu meninggal 3 tahun lalu. Beliau pergi dengan tenang di pagi yang sepi. Sebelum pergi, beliau menjahitkan untuk saya sebuah mantel rajut berwarna krem. Di tepi kerahnya, beliau menyulam 2 kuntum melati kecil. Jahitan demi jahitan, seolah beliau menitipkan seluruh doanya di sana. Mantel itu satu-satunya hal yang saya bawa kemana-mana. Bukan karena dingin, tetapi karena di dalamnya masih ada hangat tangan ibu. Lalu, saya bertemu Bima. Ia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan menengah. Ramah, perhatian, pandai membuat orang merasa istimewa. Kami berpacaran hampir 2 tahun. Ia datang di saat saya paling sepi setelah ibu pergi. Dan saya, yang sudah lama hidup tanpa keluarga, mengira saya akhirnya menemukan rumah. Bima sering berkata, setelah menikah, kamu tidak akan kesepian lagi. Nin, kamu akan punya keluarga besar. Saya percaya, saya ingin sekali percaya. Setahun lalu, kami memutuskan membeli rumah. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tetapi cukup untuk memulai. Karena saya yang punya tabungan lebih banyak, sayalah yang membayar 70% harga rumah itu. Sisanya dari Bima. Kami sepakat rumah itu atas nama saya dulu, demi kemudahan pengurusan kredit. Bima setuju tanpa banyak bicara. Toh nanti juga jadi milik kita berdua, katanya sambil tersenyum. Sebagai notaris, saya tidak pernah meninggalkan urusan dokumen setengah jalan. Akta jual beli, sertifikat, bukti pembayaran. Semua saya simpan rapi dalam satu map. Bukan karena curiga, hanya kebiasaan. Kebiasaan yang kelak menyelamatkan saya. Calon mertua saya, Ibu Sukma, perempuan berusia 60 tahun. Dari pertemuan pertama, senyumnya selalu manis. Tetapi matanya tidak pernah ikut tersenyum. Beliau punya cara memandang yang membuat saya merasa sedang ditaksir harganya, bukan disambut sebagai anak. Calon adik ipar saya, Wulan, 28 tahun, belum bekerja tetap. Ia selalu memuji tas dan jam tangan saya. Mbak Anin ini sukses ya, katanya. Saya kira itu pujian. Belakangan, saya tahu itu cara ia menghitung. Calon bapak mertua sudah lama meninggal. Maka, Ibu Sukma adalah kepala keluarga. Dan apapun yang beliau putuskan, Bima selalu menurut. Selalu. Saya pikir keluarga yang kompak adalah keluarga yang baik. Saya tidak tahu kekompakan itu sedang diarahkan ke satu sasaran. Saya 3 bulan sebelum hari pernikahan. Segalanya masih tampak indah. Undangan sudah dicetak. Gedung sudah dipesan. Gaun pengantin sudah tergantung di kamar saya. Tetapi retakan pertama datang dari hal kecil. Suatu sore, Ibu Sukma menelpon. Suaranya manis seperti biasa. Nin, Ibu dengar rumah di Bintaro itu atas namamu, ya. Saya menjawab apa adanya. Iya, Bu. Untuk sementara, karena urusan kredit. Beliau terdiam sebentar. Oh, begitu. Tapi nanti setelah menikah, sebaiknya diubah ke nama Bima ya. Laki-laki itu kepala keluarga. Tidak pantas rumah atas nama perempuan. Saya tertegun.
Tetapi waktu itu saya hanya tertawa kecil. Nanti kita bicarakan. Bu, saya pikir itu hanya pandangan kuno seorang ibu. Saya tidak tahu. Itu adalah kalimat pembuka dari sebuah rencana. Seminggu kemudian, Wulan mampir ke kantor saya. Ia membawa kue. Ramah sekali. Tetapi sambil mengobrol, ia bertanya banyak hal yang terasa ganjil. Berapa gaji notaris? Apakah saya punya tabungan lain? Apakah rumah Bintaro sudah lunas? Apakah saya punya asuransi? Saya menjawab, seperlunya. Naluri saya mulai terganggu, tetapi saya menepisnya. Mungkin ia hanya penasaran, pikir saya. Mungkin saya yang terlalu curiga. Lalu datang permintaan pinjaman pertama. Ibu Sukma menelepon. Berkata Wulan, butuh modal usaha. 50 juta rupiah. Anggap saja membantu adik. Min, sebentar lagi kalian satu keluarga. Saya memberi, bukan karena kaya, tetapi karena ingin disukai. Karena saya ingin punya keluarga. Sebulan kemudian, modal itu tidak menjadi usaha apapun. Wulan membeli tas baru dan ponsel keluaran terbaru. Saat saya menyinggungnya pada Bima, ia hanya berkata, "Sudahlah, Min, jangan hitung-hitungan sama keluarga sendiri. Jangan hitung-hitungan." Kalimat itu akan saya dengar berkali-kali. Selalu diucapkan oleh orang yang sedang menghitung. Ada juga satu hal yang mulai sering Bima singgung belakangan ini. Pekerjaan saya, Nin, nanti setelah menikah. Kamu pikir-pikir lagi soal kantor ya, katanya. Suatu malam, notaris itu sibuk. Nanti kamu tidak sempat mengurus rumah dan ibu. Lagi pula penghasilanku cukup kok untuk kita. Saya menatapnya heran. Mas, saya suka pekerjaan saya. Lagi pula penghasilan saya jauh lebih besar dari kamu. Kenapa harus berhenti? Wajah Bima sedikit berubah. Ya, maksudku, supaya kamu fokus jadi istri. Ibu juga sependapat. Lagi-lagi kalimat itu. Saya tidak menjawab, tetapi saya mencatatnya. Kenapa mereka begitu ingin saya berhenti bekerja? Kenapa mereka ingin saya kehilangan penghasilan sendiri? Pertanyaan itu menggantung di kepala saya, dan jawabannya kelak akan terdengar jelas dari balik sebuah jendela. Permintaan kedua datang 2 minggu setelahnya. Kali ini, untuk renovasi rumah Ibu Sukma, 30 juta. Lalu permintaan ketiga untuk membayar utang Wulan yang katanya mendesak. 25 juta setiap kali saya memberi. Setiap kali Bima berdiri di pihak ibunya. Dan setiap kali saya merasa sedikit lebih kecil di rumah yang seharusnya menjadi keluarga saya. Saya mulai memperhatikan pola. Setiap kali saya memberi, mereka manis selama beberapa hari. Lalu dingin kembali. Sampai permintaan berikutnya. Saya seperti mesin penarik uang yang hanya berguna saat menyala. Suatu malam, saya membuka catatan keuangan saya. Dalam 3 bulan, lebih dari 120 juta rupiah mengalir ke keluarga Bima. Angka itu membuat saya terdiam lama, bukan karena uangnya, tetapi karena saya sadar tidak ada satupun dari mereka yang pernah berterima kasih dengan tulus. Saya menatap mantel rajut ibu yang tergantung di kursi. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dicintai atau sedang dipanen? Tetapi saya tidak punya bukti, hanya firasat. Dan firasat tidak cukup untuk membatalkan sebuah pernikahan yang sudah di depan mata. 2 minggu menjelang pernikahan, acara cicip menu digelar di rumah Ibu Sukma. Katanya untuk memastikan hidangan resepsi. Seluruh keluarga besar Bima datang. Saya pikir saya datang sebagai calon menantu. Ternyata saya diperlakukan seperti pembantu yang sedang magang. Begitu saya tiba, Wulan langsung menyodorkan tumpukan piring kotor. Mbak Anin, tolong dicuci dulu ya, biar kelihatan rajin di depan saudara-saudara. Ia tersenyum. Tetapi nada itu adalah perintah. Bibi-bibi Bima duduk di ruang tamu, mengamati saya seperti juri. Saya mencuci piring itu, bukan karena takut, tetapi karena saya belum mau membuat keributan sebelum hari besar. Saat saya kembali, salah satu bibi berkata cukup keras, notaris, ya, pintar cari uang,
Berarti bagus. Nanti bisa bantu-bantu keluarga. Mereka tertawa. Tawa yang membuat saya merasa seperti barang yang baru saja dinilai harganya. Malam itu saya pulang dengan tangan yang masih berbau sabun cuci dan hati yang mulai dingin. Beberapa hari kemudian, tekanan soal rumah kembali. Tetapi kali ini di depan banyak orang. Saat makan malam keluarga, Ibu Sukma tiba-tiba berkata di hadapan semua, "Bima, kapan sertifikat rumah Bintaro diubah ke namamu? Masa rumah suami atas nama istri? Nanti orang mengira kamu menumpang di rumah perempuan." Semua mata tertuju pada saya. Bima menunduk. Wulan tersenyum tipis. Saya menjawab, "Tenang, sertifikat itu urusan hukum. Bu, tidak bisa diubah sembarangan. Nanti saya jelaskan." Ibu Sukma mengibaskan tangan. "Halah, kamu ini sudah mau jadi keluarga kok masih hitung-hitungan? Rumah itu kan nanti juga buat anak cucu ibu." "Anak cucu ibu, bukan anak cucu kami." Saya mencatat kalimat itu dalam diam. Lalu datang malam yang paling melukai. Malam ketika topeng mulai terlepas. Saya datang mengantar kain seragam keluarga untuk resepsi. Pintu tidak terkunci, jadi saya masuk. Dari ruang tengah, terdengar suara Ibu Sukma sedang berbicara dengan seorang kerabat. Mereka tidak tahu saya datang. "Untung Bima dapat yang notaris," kata Ibu Sukma. "Anak yatim, tidak punya keluarga, jadi tidak ada yang membela. Penurut, banyak uang. Ibunya cuma penjahit kampung. Beruntung dia bisa masuk keluarga kita." Saya berdiri membeku di balik dinding. Setiap kata menusuk seperti jarum. Kerabat itu bertanya, "Lalu rumah Bintaro itu bagaimana?" "Tenang," jawab Ibu Sukma sambil tertawa kecil. "Setelah menikah, semua diatur. Itu cuma soal waktu." Saya pulang malam itu tanpa menyerahkan kain. Tangan saya gemetar di setir mobil, tetapi di dalam dada, sesuatu yang dulu lunak mulai mengeras menjadi batu. Esoknya, saya menemukan hal yang menutup semua keraguan. Saya pulang lebih awal dari kantor. Di meja kerja Bima, di rumah Bintaro, saya melihat map dokumen saya terbuka. Map yang berisi sertifikat dan akta. Di sampingnya ada ponsel Bima dengan layar menyala. Ia sedang memotret halaman sertifikat satu persatu. Ia tidak menyadari saya berdiri di pintu. Saya melihat jelas. Ia mengirim foto-foto itu ke sebuah nomor, lalu mengetik, "Sudah, Ma, ini fotonya. Tinggal tunggu dia tanda tangan setelah nikah." Setelah nikah, tanda tangan. Saya tahu persis apa artinya kalimat itu di dunia hukum. Mereka sedang menyiapkan dokumen untuk memindahkan rumah saya. Saya mundur perlahan, keluar. Tanpa suara, jantung saya berdebar. Tetapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali seluruh dokumen rumah. Akta jual beli, bukti transfer, riwayat pembayaran kredit. Semua mengarah ke satu nama saya. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Dan tidak ada tanda tangan paksaan yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan saya yang sah. Mereka mengira saya perempuan lemah yang mudah diatur. Mereka lupa satu hal. Saya menghabiskan 7 tahun hidup di antara pasal dan akta. Saya tahu cara membuat kebenaran berdiri di atas kertas. Tetapi saya butuh satu hal lagi, bukti suara. Bukti bahwa semua ini direncanakan, bukan sekedar salah paham. Dan firasat saya mengatakan, kesempatan itu akan datang tepat sebelum hari pernikahan. Saya tidak perlu menunggu lama. Beberapa hari sebelum semua puncak itu, ada satu kejadian lagi yang memperjelas siapa mereka. Sore itu, keluarga besar Bima berkumpul untuk membahas susunan acara. Saya datang membawa contoh undangan. Suasana ramai. Di tengah obrolan, salah satu bibi Bima bertanya, seolah penasaran biasa. "Anin, orang tuamu mana? Kok dari kemarin tidak pernah kelihatan?" Sebelum saya sempat menjawab, Ibu Sukma menyahut dengan nada ringan. Anin ini yatim piatu. Ibunya dulu cuma tukang jahit di kampung. Sudah meninggal. Makanya Anin tidak punya keluarga yang repot-repot mengurus acara. Untung ada kita." Tawa kecil terdengar di ruangan. Tawa yang menganggap kemalangan saya sebagai bahan obrolan ringan. Wajah saya tetap tenang.
Tetapi di dalam dada, sesuatu mengeras lebih dalam. Saya menatap Ibu Sukma. Iya, Bu. Ibu saya seorang penjahit. Beliau menjahit sampai larut malam untuk menyekolahkan saya hingga jadi notaris. Saya bangga pada beliau. Senyum Ibu Sukma sedikit kaku. Iya. Bagus. Maksud Ibu, kamu beruntung. Sekarang punya keluarga besar. Saya tidak menjawab. Saya hanya menyimpan kalimat itu di benak. Penjahit kampung, yatim piatu, tidak punya yang membela. Mereka mengucapkannya berulang-ulang, seolah sedang memastikan bahwa saya memang mangsa yang aman. Mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu sedang saya catat, bukan untuk dendam. Tetapi untuk mengingatkan diri saya, betapa jauh saya hampir tersesat. Kejadian kedua datang dari sisi yang tidak saya duga. Salah seorang sepupu jauh Bima, perempuan muda bernama Lestari, diam-diam menghampiri saya saat acara bubar. Ia berbisik, "Mbak, hati-hati. Saya tidak enak cerita, tapi saya tidak tega. Di keluarga ini sudah ada satu menantu sebelum Mbak yang diperlakukan seperti ini. Dia akhirnya pergi tanpa apa-apa. Saya terkejut." "Maksudmu?" Lestari menunduk. Kakak sepupu saya. Dulu menikah dengan saudara Bima. Tabungannya habis untuk keluarga. Lalu dia diceraikan. Saya cuma tidak mau Mbak bernasib sama. Mbak kelihatan baik. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih. Lestari, kamu tidak tahu betapa berartinya ini. Bisikan Lestari mengubah firasat saya menjadi keyakinan. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Ini cara keluarga itu hidup. Dan saya bertekad. Saya tidak akan menjadi korban berikutnya dalam daftar mereka. Malam itu, saya pulang dengan langkah ringan yang aneh. Karena, untuk pertama kalinya, saya tidak lagi ragu. Saya tahu apa yang sedang saya hadapi. Dan saya tahu, saya punya senjata yang tidak mereka sangka. Pengetahuan, ketelitian, dan kebenaran yang bisa saya tuliskan hitam di atas putih. Hari demi hari menjelang pernikahan, saya berubah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tetap tersenyum di depan mereka, tetap menjawab telepon Ibu Sukma dengan suara manis. Tetapi di dalam, saya sudah menjadi orang lain. Saya menemui Tante Rina, sahabat ibu, sekaligus pengacara senior yang sudah saya anggap keluarga. Saya menceritakan semuanya. Beliau mendengarkan tanpa memotong, lalu mengeluarkan buku catatan kecil. Ceritakan dari awal, kata beliau. Setiap detail, jangan ada yang terlewat. Saya bercerita panjang tentang pinjaman yang tidak pernah kembali, tentang tekanan mengubah nama sertifikat, tentang percakapan yang saya dengar, tentang Bima yang ngemotret dokumen saya. Tante Rina menutup bukunya pelan. Anin, secara hukum, kamu sangat kuat. Rumah itu milikmu, hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa tanda tanganmu. Tapi kamu butuh satu hal lagi. Kamu butuh mereka mengakui rencananya sendiri, dengan suara mereka sendiri. Saya mengangguk. Rencana itu mulai terbentuk di kepala saya. Bersama Tante Rina, saya menyusun langkah dengan hati-hati. Pertama, saya kumpulkan semua bukti tertulis yang sudah ada. Riwayat transfer setiap pinjaman, lengkap dengan tanggal dan keterangan. Pesan-pesan dari Ibu Sukma dan Wulan yang menyebut uang itu sebagai pinjaman. Foto dokumen rumah yang masih utuh atas nama saya. Kedua, Tante Rina mengingatkan saya untuk tidak bertindak gegabah. Jangan menuduh sebelum mereka mengaku sendiri, kata beliau. Orang seperti mereka pintar berkelit, tapi kalau mereka mengaku dengan suara mereka sendiri, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Maka saya menahan diri. Saya tetap bersikap seperti calon menantu yang patuh. Saya tersenyum saat ditelepon. Saya mengangguk saat dinasihati. Padahal, di dalam, saya sedang menunggu satu kesempatan. Satu momen ketika mereka membuka topeng, tanpa sadar, ada yang mendengar. Setiap malam, saya menata ulang dokumen di rumah Bintaro. Saya buat salinan. Saya simpan yang asli di tempat aman, di brankas kantor. Yang ada di rumah hanyalah salinan. Sehingga, ketika Bima memotret dokumen di meja kerjanya, yang ia kirim ke ibunya, hanyalah salinan yang tidak punya kekuatan hukum tanpa aslinya. Saya juga mempelajari kembali setiap pasal tentang harta bersama
dan harta pribadi. Saya pastikan, secara hukum, posisi saya tidak tergoyahkan. Rumah yang 70%-nya saya bayar sebelum pernikahan adalah harta pribadi saya sepenuhnya. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya jika saya tidak menandatanganinya dengan sadar dan sukarela. Mereka mengira mereka sedang berburu. Mereka tidak tahu mangsa yang mereka incar diam-diam telah memasang setiap perangkap di tempatnya. Tinggal menunggu mereka melangkah masuk. 3 hari sebelum pernikahan, Wulan kembali datang ke kantor saya. Kali ini, ia membawa selembar kertas. "Mbak, ini cuma surat kuasa biasa," katanya ringan. "Buat ngurus-ngurus administrasi setelah nikah. Tanda tangan di sini ya, biar gampang." Saya membaca kertas itu dengan teliti. Itu bukan surat kuasa biasa. Itu adalah surat kuasa untuk mengalihkan kepemilikan rumah. Bahasanya disamarkan, tetapi sebagai notaris. Saya membacanya seperti membaca buku terbuka. Saya tersenyum. "Wulan, taruh saja dulu. Nanti saya baca pelan-pelan. Saya kan notaris, tidak boleh tanda tangan sembarangan." Wajah Wulan sedikit berubah, tetapi ia menutupinya dengan tawa. "Iya sih, Mbak ahlinya." "Ya sudah, nanti aja." Saat ia pergi, saya menyimpan kertas itu. Itu menjadi bukti tertulis pertama. Rencana mereka kini punya bentuk fisik. Lalu tibalah malam sebelum hari pernikahan. Malam yang akan mengubah segalanya. Sore itu saya berkunjung sebentar ke rumah Ibu Sukma untuk mengantar beberapa keperluan acara. Suasana ramah seperti biasa. Saya pamit pulang saat langit mulai gelap. Saya sudah menempuh hampir setengah perjalanan menuju apartemen saya. Ketika tiba-tiba saya teringat sesuatu. Mantel rajut ibu. Saya melepasnya tadi karena gerah dan meninggalkannya tergantung di kursi ruang tamu mereka. Perasaan dingin merayap di punggung saya. Bukan karena angin malam, tetapi karena mantel itu, mantel yang menyimpan 2 kuntum melati, sulaman tangan ibu. Saya tidak bisa membiarkannya bermalam di rumah itu. Saya memutar mobil. Saya kembali. Sesampainya di depan rumah, lampu teras masih menyala. Pintu pagar tidak terkunci. Saya hendak mengetuk. Tetapi dari jendela yang sedikit terbuka, saya mendengar suara mereka. Suara Ibu Sukma, Bima, dan Wulan. Mereka sedang tertawa. Sesuatu menahan langkah saya. Naluri yang sama yang selama ini selalu saya tepis. Kali ini, saya tidak menepisnya. Saya berhenti. Saya mendekat perlahan ke celah jendela, dan saya mendengarkan. Tangan saya gemetar, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Jari-jari saya bergerak cepat, menyalakan mode perekam suara. Saya membungkuk sedikit, mendekatkan ponsel ke celah jendela. Di dalam, percakapan masih berlanjut. "Besok semuanya beres," kata Ibu Sukma. Suaranya penuh kemenangan. Begitu jadi istri sah. Dia tidak bisa kemana-mana. Surat kuasa itu tinggal ditandatangani. Rumah Bintaro pindah ke nama Bima. Bima tertawa. Pelan-pelan. "Ma, Anin itu notaris. Kalau dipaksa, dia curiga." "Makanya," sahut Wulan. "Bikin dia sibuk dulu, suruh resign. Katanya biar fokus jadi istri. Begitu dia di rumah saja dan tidak punya penghasilan. Dia tidak punya pilihan. Mau kemana coba? Anak yatim begitu." Mereka tertawa bersama. Tawa yang masuk ke telinga saya seperti air es. Yang penting, rumah dulu. Lanjut Ibu Sukma. Setelah itu, tabungannya. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan membela. Ibunya saja cuma penjahit yang sudah mati. Kita ini untung besar dapat menantu yang tidak ada pelindungnya. Saya menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin juga karena rasa sakit itu sudah melampaui batas kemampuan saya untuk menangis. Lalu Bima berkata sesuatu yang menutup segalanya. Untung dia percaya aku. Dari awal, aku memang cuma butuh aksesnya. Cinta-cintaan itu nanti bisa diatur. Cuma butuh aksesnya. 2 tahun hubungan kami dirangkum dalam 1 kalimat dingin itu. Saya berhenti merekam. Saya simpan suara itu baik-baik. Lalu, saya berdiri tegak.
Anehnya, saya tidak lagi merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jalan keluar dari rumah yang terbakar. Saya mengetuk pintu dengan tenang. Suasana di dalam langsung senyap. Lalu Ibu Sukma membuka pintu dengan senyum manisnya yang biasa. Loh, Nin, kok balik lagi? Nak, ada yang ketinggalan. Senyum itu. Senyum yang sama yang beberapa menit lalu menyebut ibu saya penjahit yang sudah mati. Saya menatapnya tenang. Iya. Bu, ada yang ketinggalan. Mantel saya melangkah masuk. Mengambil mantel rajut ibu dari kursi dan memakainya. Hangat tangan ibu kembali memeluk saya. Bima berdiri canggung. Mau langsung pulang? Nin, istirahat yang cukup. Besok hari besar kita. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu, saya berkata dengan suara yang tenang dan jelas. Tidak ada hari besar besok. Pernikahan ini saya batalkan. Untuk sesaat, ruangan itu membeku. Lalu Ibu Sukma tertawa, seolah saya baru saja melontarkan lelucon. Aduh, Min, jangan bercanda begitu. Pasti capek ya menjelang acara. Simi, ibu buatkan teh. Saya tidak bercanda, Bu. Suara saya datar. Dan saya tidak capek. Saya justru baru saja sadar. Bima mendekat dengan wajah panik. Nin, ada apa sih? Ada salah paham. Kita bicara baik-baik. Tidak ada salah paham, kata saya. Semuanya sudah sangat jelas. Saya mendengar semuanya. Mas, dari balik jendela tadi, tentang surat kuasa, tentang rumah, tentang menyuruh saya resign, tentang aku yang katanya cuma kamu butuh aksesnya. Wajah Bima memucat. Wulan berdiri kaku. Ibu Sukma berhenti tersenyum. Kamu menguping. Suara Ibu Sukma berubah tajam. Tidak sopan. Anak macam apa yang menguping pembicaraan orang tua? Saya hampir tertawa. Menarik. Bu, yang dibahas adalah cara menipu saya. Tapi yang salah justru saya karena mendengarnya. Saya melangkah ke tengah ruangan. Saya datang malam ini hanya untuk mengambil mantel ibu saya. Mantel dari penjahit kampung yang sudah meninggal. Yang tadi ibu sebut dengan begitu rendah. Tapi ternyata malam ini saya mendapatkan jauh lebih banyak dari sekedar mantel. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya tidak memutar rekamannya. Saya hanya memperlihatkannya. Semua yang kalian katakan tadi sudah tersimpan di sini dengan suara kalian sendiri. Tubuh Bima limbung ke kursi. Wulan berseru. Itu rekaman ilegal. Tidak sah. Saya menatapnya tenang. Saya notaris. Wulan, saya lebih paham hukum daripada kamu. Rekaman percakapan yang mengandung rencana penipuan yang saya rekam atas keselamatan diri saya sendiri punya nilai. Dan ini bukan satu-satunya bukti. Saya mengeluarkan map dari tas. Map yang sengaja saya bawa. Saya letakkan di meja. Terbuka. Ini surat kuasa yang Wulan suruh saya tanda tangani 3 hari lalu. Surat untuk mengalihkan rumah saya. Ini bukti tertulis niat kalian. Dan ini, saya mengeluarkan dokumen lain. Akta jual beli dan bukti pembayaran rumah Bintaro. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan sah saya. Ruangan senyap total. Kemenangan yang tadi memenuhi rumah ini menguap dalam sekejap. Kalian merancang semuanya, kata saya pelan. Tapi kalian lupa satu hal. Kalian mengincar seorang notaris. Orang yang setiap hari bekerja menjaga keabsahan dokumen. Kalian kira saya perempuan lemah tanpa pelindung. Padahal, pelindung terbaik saya adalah hukum itu sendiri. Dan kebenaran yang hitam di atas putih. Bima berusaha bicara. Nin, aku terbawa keadaan. Ibu yang menyuruh. Aku sebenarnya sayang sama kamu. Saya menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya rasa kasihan yang dingin. Tadi kamu bilang cuma butuh aksesku. Sekarang kamu bilang sayang. Mana yang harus saya percaya? Mas, sudahlah, dua-duanya tidak penting lagi. Ibu Sukma mencoba mengambil alih. Suaranya kini memohon. Nin,
Jangan begini. Pikirkan nama baik keluarga. Besok semua tamu sudah diundang. Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Saya mengulang. Bu, semalam lagi. Saya akan tanda tangan menjadi istri yang katanya tidak punya pelindung. Sekarang ibu memikirkan kata orang. Tenang saja. Bu, saya tidak akan repot menyebar cerita ini. Saya tidak butuh. Karena besok saat para tamu datang ke gedung dan tidak ada pengantin perempuan, mereka akan bertanya sendiri kenapa. Dan saya rasa jawaban itu pelan-pelan akan kalian temukan sendiri caranya. Saya menutup map. Saya rapikan dokumen saya. Lalu saya berbalik menuju pintu. Surat kuasa ini saya bawa sebagai bukti. Rumah Bintaro tetap atas nama saya. Pinjaman yang kalian ambil dengan dalih keluarga. Anggap saja harga sebuah pelajaran. Pelajaran tentang siapa saya sebenarnya. Di ambang pintu. Saya berhenti sebentar. Oh, satu lagi. Besok pagi, Tante Rina, pengacara saya, akan menghubungi kalian soal pengembalian sebagian pinjaman itu. Hitam di atas putih juga. Selamat malam. Saya keluar. Di belakang saya, tidak ada satupun yang berani memanggil. Pintu tertutup pelan. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Malam itu, saya tidak langsung pulang ke apartemen. Saya menyetir tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan Jakarta yang basah oleh gerimis. Lalu, saya berhenti di sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Saya memesan teh hangat. Dan untuk waktu yang lama, saya hanya duduk, memandang lalu lintas. Anehnya, saya tidak menangis. Saya menunggu kesedihan datang, tetapi yang datang justru ketenangan. Seolah sebuah beban berat yang sudah saya pikul berbulan-bulan, akhirnya turun dari pundak saya. Saya menelepon Tante Rina. Beliau mengangkat meski sudah larut. Saya ceritakan semuanya. Tentang rekaman, tentang map yang saya bawa, tentang pernikahan yang saya batalkan. Beliau diam sejenak, lalu berkata, "Anin, ibumu pasti bangga malam ini. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Besok pagi biar tante yang urus sisanya." Esok paginya, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya. Saya tidak datang ke gedung. Saya mendengar kabarnya kemudian. Para tamu berdatangan. Dekorasi terpasang megah. Tetapi pengantin perempuan tidak pernah muncul. Bima berdiri di pelaminan dengan wajah pucat, mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ibu Sukma berusaha tersenyum di depan tamu, tetapi senyum itu tidak bisa menutupi kepanikan di matanya. Para tamu berbisik. Pertanyaan-pertanyaan mulai beredar. Kenapa batal? Apa yang terjadi? Dan tidak ada jawaban yang bisa keluarga Bima berikan tanpa membuka aib mereka sendiri. Saya tidak perlu menyebarkan apapun. Kekosongan di pelaminan itu sudah bercerita sendiri. Siang harinya, telepon saya berdering tanpa henti. Bima, Ibu Sukma, Wulan, bergantian. Pesan demi pesan masuk. Awalnya marah, lalu memohon, lalu mengancam, lalu memohon lagi. Bima mengirim pesan panjang. "Nin, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku benar-benar sayang sama kamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan lawan ibuku demi kamu." Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Terlambat. Kalimat, "Aku cuma butuh aksesmu," tidak bisa dihapus oleh 1000 kata maaf. Ibu Sukma menelepon. Suaranya tidak lagi manis. "Kamu pikir kamu menang? Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu akan menyesal." Saya menjawab, "Tenang, Bu. Satu-satunya yang saya sesali adalah saya butuh waktu 2 tahun untuk melihat siapa kalian sebenarnya. Selebihnya, tidak ada." Lalu Tante Rina mulai bekerja. Beliau mengirim surat resmi kepada keluarga Bima soal pengembalian sebagian dana pinjaman yang selama ini saya berikan dengan dalih membantu keluarga. Lebih dari 120 juta rupiah, lengkap dengan bukti transfer, tanggal, dan keterangan. Awalnya mereka menolak, berkilah bahwa itu pemberian sukarela, bukan pinjaman. Tetapi Tante Rina menunjukkan riwayat pesan, di mana setiap permintaan disebut sebagai pinjaman dan dikembalikan nanti. Hitam di atas putih, mereka tidak punya celah. Surat kuasa palsu yang Wulan coba minta saya tanda tangani
juga menjadi bukti kuat niat buruk mereka. Tante Rina menjelaskan bahwa percobaan pengalihan harta dengan tipu daya bisa berakibat hukum. Mendengar kata hukum, keluarga itu mulai gentar. Akhirnya mereka setuju mencicil pengembalian sebagian dana. Tidak penuh, tetapi cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa saya bukan sumur tanpa dasar yang bisa terus ditimba. Saya tidak melakukan ini demi uang. Saya melakukannya demi sebuah prinsip bahwa kebaikan saya bukan kelemahan dan bahwa nama ibu saya, sang penjahit yang mereka rendahkan, layak dibela. Hari-hari setelah pembatalan itu berjalan lebih tenang dari yang saya bayangkan. Saya kembali ke apartemen saya di Bintaro. Bukan. Ke rumah Bintaro yang sekarang sepenuhnya menjadi milik saya. Rumah 2 lantai yang dulu kami beli untuk memulai keluarga. Sekarang, saya yang menempatinya sendiri. Dan anehnya, rumah itu tidak terasa sepi. Justru, untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar menjadi rumah. Malam pertama saya di sana, saya memasak makan malam sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering ibu buat. Saya makan perlahan, ditemani suara televisi di sudut ruangan. Dunia ternyata tetap berputar seperti biasa, meski satu rencana pernikahan baru saja runtuh. Saya menata ulang rumah itu. Dulu, saya membelinya sambil membayangkan kamar untuk Bima, ruang untuk keluarganya yang sering menginap, dapur, tempat saya akan melayani mereka. Sekarang, saya menatanya untuk diri saya sendiri. Saya jadikan satu kamar sebagai ruang kerja. Saya isi rak dengan buku-buku hukum dan koleksi yang dulu tidak sempat saya baca. Saya gantung foto ibu di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, rumah itu mencerminkan siapa saya, bukan siapa yang ingin saya layani. Beberapa tetangga yang dulu tahu saya akan menikah sempat bertanya pelan. Saya hanya tersenyum dan berkata, rencana berubah. Saya tidak berutang penjelasan pada siapapun. Dan ternyata tidak menjelaskan apa-apa justru terasa membebaskan. Kadang di malam hari, kesepian memang datang mengetuk. Saya tidak menyangkalnya. Ada saat-saat ketika saya merindukan gagasan tentang sebuah keluarga. Tetapi setiap kali itu datang, saya mengingatkan diri saya. Kesepian yang jujur jauh lebih ringan daripada kebersamaan yang penuh kebohongan. Saya pernah merasakan keduanya, dan saya tahu mana yang lebih saya pilih. Sebelum tidur, saya membuka lemari. Saya keluarkan mantel rajut ibu, lalu memakainya di depan cermin. Warnanya krem lembut. Jahitannya sedikit tidak rata, tetapi terasa hangat. Saya menatap perempuan di dalam cermin. Wajahnya tidak lagi lelah, tidak ada lagi ketakutan di matanya, hanya ada ketenangan. Anindita baik-baik saja, kata saya pelan pada bayangan itu. Dan untuk pertama kalinya, saya percaya pada kalimat itu. Di kantor, saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sebuah proyek besar di akhir tahun sudah berjalan hampir 3 bulan, dan saya yang memimpinnya dulu. Saat sibuk mempersiapkan pernikahan, saya sempat beberapa kali berpikir untuk menyerahkan sebagian tanggung jawab itu. Saya pikir setelah menikah, saya harus lebih banyak di rumah, lebih banyak mengurus keluarga Bima. Sekarang, memikirkan itu kembali, saya hanya bisa tersenyum getir. Untung saya tidak melepasnya. Suatu hari, kepala kantor menunjuk saya untuk memimpin penandatanganan akta sebuah perusahaan besar. Klien penting. Transaksi bernilai miliaran. Saat saya berdiri di ruang rapat, menjelaskan setiap pasal dengan tenang dan tegas, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa percaya diri. Rasa bahwa saya berharga bukan karena uang saya, tetapi karena kemampuan saya. Klien itu menjabat tangan saya di akhir pertemuan. Saya jarang bertemu notaris seteliti dan setegas Anda. Bu Anindita, senang bekerja sama. Pujian itu sederhana, tetapi bagi saya, ia berarti banyak. Karena itu adalah pujian untuk siapa saya sebenarnya, bukan untuk apa yang bisa diambil dari saya. Beberapa minggu kemudian, saya tidak sengaja bertemu Wulan di sebuah pusat perbelanjaan. Ia terlihat berbeda. Tas mewah dan jam tangan mahalnya tidak ada lagi. Wajahnya kuyu. Saat melihat saya, ia hendak berbalik. Tetapi
terlambat. "Mbak Anin," katanya canggung. Saya menyapanya biasa saja. Tidak ada dendam, hanya jar. Ia bercerita sedikit. Mungkin karena tidak tahu harus berkata apa. Usaha yang katanya akan ia bangun dari pinjaman saya tidak pernah ada. Setelah kasus itu, kebiasaan keluarga mereka berbelanja dari uang pinjaman terhenti. Mereka harus mulai hidup dengan kemampuan mereka sendiri. "Mbak," kata Wulan pelan sebelum kami berpisah. "Maaf ya, Mbak. Dulu kami salah." Saya menatapnya sebentar. "Wulan, saya sudah memaafkan. Bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa melangkah maju." Lalu saya pergi, tidak menoleh ke belakang. Tentang Bima, saya mendengar kabarnya dari jauh. Ia kehilangan banyak hal setelah peristiwa itu. Reputasinya di lingkungan keluarga besar rusak, karena cerita sebenarnya pelan-pelan tersiar. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, mengirim pesan panjang berisi penyesalan. Saya tidak pernah membalas. Bukan karena benci, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pada hari ketika saya merenung, apakah saya pernah benar-benar mencintainya? Saya rasa yang saya cintai dulu adalah gambaran tentang keluarga yang saya rindukan. Bima hanya kebetulan datang membawa gambaran itu. Saat topengnya terlepas, saya sadar. Yang saya cintai tidak pernah benar-benar ada. Suatu kali, ia menunggu saya di depan kantor. Wajahnya kurus, matanya lelah. "Nin, 5 menit saja," pintanya. Saya berhenti. Memberinya 5 menit itu. Ia bicara panjang tentang penyesalan, tentang ibunya yang mendesaknya, tentang dirinya yang katanya terjebak. "Aku bukan lelaki yang kuat, Nin. Aku tahu itu. Tapi perasaanku ke kamu, di antara semua kebohongan itu, ada yang nyata." Saya mendengarkan sampai habis. Lalu saya berkata pelan, "Mas, mungkin ada yang nyata. Tapi kamu memilih membiarkan yang palsu menang. Kamu berdiri diam saat ibumu menyebut ibuku penjahit yang sudah mati. Kamu memotret dokumenku diam-diam. Kamu yang bilang cuma butuh aksesku." Penyesalan tidak menghapus pilihan. Dan saya sudah memilih untuk berhenti menunggu lelaki yang tidak berani membela saya. Saya melangkah masuk ke gedung kantor. Saya tidak menoleh. Di balik pintu kaca, saya melihat bayangannya berdiri sebentar, lalu pergi. Itu terakhir kalinya kami berbicara. Beberapa waktu kemudian, Tante Rina mengajak saya berlibur sebentar ke sebuah kota kecil di pegunungan. Beliau bilang, "Saya butuh jeda." Saya setuju. Kami menginap di sebuah rumah sederhana dengan teras menghadap kebun teh. Tiap petang, kami menghabiskan waktu di beranda dengan secangkir teh. Ditemani gemerisik angin di kebun, tak seorang pun mengungkit luka yang lalu. Tidak ada yang menganalisis lelaki atau pernikahan. Kami hanya bicara tentang hal-hal kecil. Pekerjaan yang ingin dicoba, perjalanan yang ingin dilakukan, masakan yang ingin dipelajari. Di sana, saya tiba-tiba menyadari sesuatu, bahwa rasa bahagia tidak selalu menempel pada peristiwa besar seperti sebuah pesta pernikahan. Ia bisa lahir dari hal-hal kecil, di saat kita berhenti bersembunyi dan berani menjadi diri sendiri. Tante Rina suatu malam berkata, "Anin, ibumu dulu pernah cerita ke tante. Katanya, dia tidak takut meninggalkanmu sendirian, karena dia tahu dia sudah menjahitkan keberanian ke dalam dirimu, sama seperti dia menjahitkan melati ke kerah mantelmu." Saya menangis malam itu. Bukan tangis kesedihan, tetapi tangis lega. Tangis seorang anak yang akhirnya tahu ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Kembali ke kota, saya menerima undangan untuk mengisi sebuah pelatihan singkat tentang hukum kenotariatan di Surabaya. Dulu, saya pasti akan ragu. Pikiran saya pasti dipenuhi keraguan. Bagaimana dengan rumah jika saya pergi sejauh itu? Siapa yang akan melayani Bima dan keluarganya selama saya tidak ada? Sekarang, saya tidak perlu bertanya pada siapapun. Saya hanya perlu mengemas tas dan berangkat. Di Surabaya, saya berdiri di depan puluhan notaris muda. Saya berbagi pengalaman tentang ketelitian, tentang pentingnya menjaga setiap dokumen, tentang bagaimana sehelai kertas yang benar bisa melindungi seseorang
di saat paling genting. Saya tidak menceritakan kisah pribadi saya, tetapi setiap kata yang saya ucapkan lahir dari pengalaman yang nyaris menghancurkan saya. Seorang notaris muda perempuan menghampiri saya setelah acara. Ia bercerita pelan bahwa ia sedang menghadapi tekanan dari calon keluarga suaminya soal harta. Matanya berkaca-kaca. Saya melihat diri saya yang dulu di matanya. Saya menggenggam tangannya. "Dengar," kata saya. "Kebaikanmu bukan kelemahan, tapi jangan pernah biarkan kebaikan membuatmu buta. Lindungi dirimu. Karena perempuan yang bisa berdiri sendiri tidak akan pernah benar-benar kehilangan rumah." Ia mengangguk. Air matanya jatuh, dan saat itu saya sadar. Luka saya ternyata bisa menjadi pelita bagi orang lain. Bulan demi bulan berlalu. Hidup saya menemukan ritmenya sendiri. Pagi ke kantor, sore pulang ke rumah Bintaro, yang kini benar-benar milik saya. Akhir pekan, kadang memasak, kadang membaca, kadang menengok makam ibu. Suatu sore, saya duduk di makam ibu. Saya membawa 2 kuntum melati, sama seperti yang beliau sulam di kerah mantel saya. Saya letakkan bunga itu pelan. "Bu," kata saya lirih. "Anin baik-baik saja." Anin hampir terjebak, tapi Anin selamat. Mantel buatan ibu yang menyelamatkan Anin. Kalau malam itu, Anin tidak kembali untuk mengambilnya. Mungkin cerita ini berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Angin sore berembus pelan, daun-daun bergoyang, dan saya merasa entah bagaimana. Ibu mendengar. Tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Saya yakin, andai ibu masih ada di dunia ini, beliau akan tersenyum kecil, tanda setuju. Beliau akan berkata, "Bagus, Nak. Itu baru anak ibu." Ada satu peristiwa lagi yang ingin saya ceritakan. Karena dari situ, saya benar-benar menutup pintu masa lalu. Sekitar sebulan setelah pembatalan, Ibu Sukma datang ke kantor saya tanpa pemberitahuan. Ia datang bersama 2 kerabat. Mungkin berharap bisa menekan saya dengan jumlah. Resepsionis memberitahu saya, dan saya mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu kantor. Ibu Sukma duduk dengan wajah yang berusaha tampak terhormat. "Nin," katanya, "Ibu datang baik-baik. Ibu rasa ini semua sudah keterlaluan. Pengacaramu menuntut pengembalian uang. Padahal itu kan pemberian untuk keluarga. Kamu ini menantu macam apa? Menuntut calon mertua sendiri." Saya menuangkan teh untuk mereka. "Tenang, Bu. Pertama, saya bukan menantu ibu. Pernikahan itu batal, dan ibu tahu persis kenapa. Kedua, uang itu ibu sendiri yang menyebut pinjaman lewat pesan yang masih tersimpan. Ketiga, saya tidak menuntut. Saya hanya meminta apa yang menjadi hak saya kembali. Setengahnya saja, sisanya saya ikhlaskan. Anggap biaya belajar mengenali manusia." Salah satu kerabat mencoba menyela dengan nada tinggi. "Kamu pikir dengan profesimu, kamu bisa seenaknya mempermalukan keluarga orang?" Saya menatapnya tenang. "Bapak, saya tidak mempermalukan siapapun. Yang mempermalukan keluarga ini adalah rencana untuk merampas rumah seorang perempuan yang dikira tidak punya pelindung. Saya hanya menolak menjadi korban. Kalau menolak menjadi korban dianggap mempermalukan, maka silakan menilai sendiri siapa yang sebenarnya salah." Ruangan itu hening. Ibu Sukma menatap saya lama, lalu menghela nafas. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang menyerupai rasa malu di wajahnya. "Kamu memang berbeda dari yang ibu kira," katanya pelan. "Iya, Bu," jawab saya. "Saya berbeda dari yang ibu kira." Itu kesalahan perhitungan ibu, bukan kesalahan saya. Mereka pergi tidak lama setelah itu. Beberapa minggu kemudian, melalui Tante Rina, keluarga itu menyetujui pengembalian dana secara bertahap, bukan karena mereka berubah baik, tetapi karena mereka akhirnya mengerti di hadapan kebenaran yang tertulis. Tidak ada drama yang bisa menang. Sejak hari itu, saya benar-benar bebas. Bukan hanya bebas dari mereka, tetapi bebas dari rasa takut bahwa saya tidak cukup berharga untuk dicintai apa adanya. Sahabat, izinkan saya menutup cerita ini. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tanpa batas bisa menjadi pintu bagi orang yang ingin memanfaatkan kita. Jangan pernah menukar harga diri
demi diterima. Dan jangan pernah mengira bahwa berdiri sendiri sama dengan kesepian. Kadang, justru di saat kita berani sendiri, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan baik yang terus memberi, berharap kebaikannya akan dibalas dengan cinta. Mereka menutup mata pada tanda-tanda karena terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka miliki. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kebaikanmu berharga, tapi dirimu lebih berharga lagi. Di luar sana, ada juga banyak lelaki seperti Bima. Lelaki yang lemah di hadapan keluarganya, yang membiarkan cinta menjadi alat tawar-menawar. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukma, yang melihat menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber yang bisa diperas. Mereka lupa bahwa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Tentang mereka, hidup sudah memberi jawabannya sendiri. Keluarga yang mengincar harta orang lain, akhirnya harus belajar hidup dengan tangan mereka sendiri. Dan saya, perempuan yang mereka kira tidak punya pelindung, justru menemukan bahwa pelindung terbaik selalu ada di dalam diri saya sejak awal. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti kehilangan. Sebuah pernikahan yang batal, sebuah keluarga yang gagal terbentuk. Tetapi ternyata itu adalah penyelamatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus diam dan menjadi korban, atau memilih untuk berdiri dan menjaga harga diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh membacanya untuk berani memilih dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suami saya mematahkan lengan kanan saya hingga tulangnya remuk. Lalu pria itu pergi berlibur ke Jepang bersama perempuan simpanannya dan seluruh keluarganya. Mereka tertawa di atas penderitaan saya selama 2 minggu penuh. Saat pulang, mereka datang ke rumah ini dengan niat menghina saya, menertawakan saya, menginjak harga diri saya untuk terakhir kalinya. Tapi begitu pintu terbuka, suami saya menjerit histeris. Wajahnya pucat pasi karena di dalam sudah menunggu sebuah kejutan yang tidak pernah ada di kepala mereka. Sebuah kejutan yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke akar. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak kisah ini dari kota mana. Tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kanal ini terus bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh hati lagi. Nama saya Maya Anggraini, 33 tahun. Dulu saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor di kawasan Sudirman. Angka, laporan, aliran dana. Semua itu adalah bahasa yang saya pahami sejak muda. 5 tahun terakhir, saya berhenti bekerja demi menjadi istri yang katanya baik. Saya pikir jika saya mengalah, rumah tangga ini akan tenang. Ternyata saya salah besar. Sore itu, langit di kawasan Kebayoran Baru mendung. Gerimis tipis turun saat saya membuka pintu utama rumah. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Kepala saya berdenyut hebat sejak siang, dan tubuh saya menuntut istirahat. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki yang menyambut. Saya melepas sepatu, lalu berjalan pelan menuju kamar utama. Saya hanya ingin merebahkan tubuh di kasur. Namun saat saya mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka, telinga saya menangkap suara, tawa kecil, bisikan manja. Jantung saya berdegup keras. Tangan saya yang gemetar mendorong daun pintu itu hingga terbuka lebar, dan dunia saya runtuh dalam 1 detik. Di atas ranjang saya sendiri, suami saya, Rendra, sedang bermesraan dengan seorang perempuan. Wajah perempuan itu saya kenal, namanya Vina. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Mata saya menatap 2 manusia yang sedang mengkhianati saya. Pikiran saya menolak mencerna apa yang baru saja saya lihat. Rendra menyadari kehadiran saya. Ia terkejut. Tapi bukan rasa bersalah yang muncul di wajahnya. Yang muncul justru kemarahan. Vina di sebelahnya hanya merapikan pakaian dengan santai.
Ia tersenyum sinis, seolah dialah pemenang di rumah saya sendiri. Saya mencoba membuka mulut, tapi suara saya tercekat. Hati saya hancur berkeping-keping. Melihat pria yang selama ini saya hormati sebagai kepala keluarga, membawa perempuan lain ke ranjang kami. Sedang, apa kamu pulang jam segini? Maya, bentak Rendra. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tidak ada satu kata maaf pun. Ia justru melangkah maju. Wajahnya memerah karena marah. Saya menelan ludah. Saya kumpulkan sisa keberanian saya. Saya tatap mata suami saya dengan kekecewaan yang sangat dalam. Seharusnya saya yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan perempuan ini?" "Di tempat tidur kita," balas saya dengan suara bergetar. Rendra mendengus. Ia sama sekali tidak terlihat menyesal. "Jangan banyak tanya. Kamu itu cuma istri yang tidak berguna. Sibuk sendiri, tidak pernah bisa membahagiakan saya. Wajar kalau saya mencari kebahagiaan di luar," ucapnya tanpa rasa malu. Vina yang duduk di tepi ranjang ikut menimpali. "Sudah, jadilah perempuan yang bisa melayani suami. Jangan cuma bisa pakai baju rapi dan bersikap sok suci di rumah," katanya sambil menyilangkan kaki. Amarah saya memuncak. Tangan kanan saya terayun, ingin menampar wajah suami saya. Sebuah refleks dari sakit hati yang tak tertahankan. Namun, Rendra jauh lebih cepat. Ia menangkis tangan saya. Tidak puas dengan itu, ia mencengkeram pergelangan tangan kanan saya dengan tenaga penuh. "Lepaskan, Rendra." "Sakit," jerit saya sambil meronta. Mata Rendra justru membelalak liar, penuh kebencian. Dengan satu gerakan brutal, ia memutar lengan kanan saya ke belakang, lalu mendorong tubuh saya keras hingga saya kehilangan keseimbangan. Tubuh saya terpelanting ke lantai. Tepat saat itu, terdengar bunyi patahan yang nyaring dari lengan kanan saya. Suara tulang yang patah itu menggema, disusul jeritan saya sendiri yang tak mampu saya tahan. Saya terkapar. Tubuh saya meringkuk menahan sakit yang menjalar dari lengan hingga seluruh badan. Lengan kanan saya menekuk pada posisi yang tidak wajar. Jari-jari saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Di tengah rintihan saya, pintu kamar mandi di seberang terbuka. Ibu mertua saya, Bu Sutina, keluar sambil mengeringkan tangan. Ia melihat saya tergeletak. Ia menatap Rendra dan Vina bergantian. Saya menatap wajah ibu mertua saya, berharap ada secuil belas kasihan. Tapi harapan saya sia-sia. Bu Sutina melangkahi tubuh saya begitu saja. Ia berdiri di samping anaknya, menatap saya dengan mata dingin. "Ada apa ini? Kamu cuma bikin ribut saja." "Maya," ucapnya tanpa setitik iba. "Bu, tolong saya." Tangan saya patah. Rendra mematahkannya. Merintih saya. Bu Sutina hanya berdecak. "Itu salahmu sendiri. Berani melawan suami. Kamu memang istri yang tidak tahu diri. Sudah untung Rendra mau menikahimu. Biarkan saja dia di lantai." "Rendra, ayo beres-beres. Besok pagi kita harus ke bandara. Jangan sampai perempuan ini merusak suasana hati kita," katanya tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Rendra mengangguk. Ia mengabaikan istrinya yang sekarat di lantai. Mereka bertiga mulai mengemas pakaian ke dalam koper besar. Mereka bercanda, membicarakan rencana liburan, makanan yang akan mereka cicipi, tempat-tempat indah yang akan mereka kunjungi. Bu Sutina ikut melipat baju Rendra sambil tersenyum lebar. Saya hanya bisa diam menatap pemandangan kejam itu. Telinga saya menangkap setiap kata, dan di dada saya, sesuatu yang tadi hancur, kini membeku menjadi bongkahan dingin. Tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk pria bernama Rendra. Setelah koper tertutup, Rendra mendekati saya. Ia berdiri menjulang di atas tubuh saya yang tak berdaya. "Saya pergi 2 minggu. Saat saya pulang, pastikan rumah ini bersih dan makanan sudah tersaji di meja. Dan ingat, tutup mulutmu. Jangan pernah ceritakan kejadian ini ke siapapun. Atau saya buat kamu lebih menderita dari ini," ancamnya dengan suara rendah. Lalu ia melangkahi tubuh saya. Diikuti Vina yang tersenyum mengejek, dan Bu Sutina yang bahkan tak menoleh. Pintu kamar tertutup, pintu rumah tertutup, dan saya tertinggal sendirian di lantai yang dingin. Sakit di tangan saya tak tertahankan, tapi mata saya tetap tajam menatap pintu yang tertutup.
Tidak ada air mata yang jatuh. Saya bersumpah dalam hati, ini kali terakhir mereka bisa menginjak saya. Di kepala saya, sebuah pembalasan mulai tersusun rapi. Setelah suara kendaraan Rendra menjauh dari halaman, rumah kembali senyap. Saya mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa. Saya gigit bibir kuat-kuat menahan nyeri yang menusuk tulang. Dengan tangan kiri, saya menopang tubuh agar bisa duduk. Keringat dingin mengucur di kening saya. Saya tahu, saya harus segera ke rumah sakit. Saya berjalan tertatih ke meja rias, mengambil dompet dan telepon dengan tangan kiri, tanpa mengganti pakaian. Saya memesan kendaraan sewaan lewat aplikasi. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Saya duduk diam di kursi belakang, memegangi lengan kanan saya. Sopir beberapa kali menatap saya lewat kaca spion dengan cemas. Saya hanya mengangguk pelan, menandakan saya masih bisa bertahan. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membaringkan saya di brankar dan membawa saya ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter memeriksa lengan saya dengan hati-hati. Ia menjelaskan, tulang lengan kanan saya patah secara tidak wajar. Saya dibawa ke ruang pemindaian. Setelah hasilnya keluar, dokter memastikan lengan saya harus dibalut gips agar tulang tersambung kembali. Saya menahan sakit saat perawat mulai membalut. Sambil berbaring, saya memanggil dokter itu. Dokter, saya mohon, pastikan semua bukti luka kekerasan ini didokumentasikan secara rinci. Saya butuh laporan medis resmi. Saya akan memakainya untuk proses hukum di pengadilan, ucap saya. Suara saya bergetar, tapi ada ketegasan di dalamnya. Dokter itu menatap saya penuh empati. Ia mengangguk, berjanji membuat laporan medis yang lengkap sesuai prosedur hukum. Sambil menunggu administrasi selesai, saya duduk di ruang tunggu dengan gips tebal melingkari lengan. Saya buka telepon dengan tangan kiri. Di halaman utama media sosial, saya melihat unggahan terbaru Vina, foto dirinya, Rendra, dan Bu Sutina tersenyum lebar di ruang tunggu keberangkatan bandara. Mereka memamerkan tiket pesawat dan paspor. Di bawah foto itu tertulis kalimat tentang liburan keluarga yang katanya sangat dinanti. Saya menatap foto itu lama. Wajah suami saya yang begitu lepas tanpa rasa bersalah. Wajah ibu mertua saya yang penuh kebanggaan. Wajah Vina yang penuh kemenangan. Semua itu membakar saya hingga ke ubun-ubun. Anehnya, saya tidak ingin menangis. Air mata saya benar-benar mengering. Kesedihan saya sudah berubah sepenuhnya menjadi bahan bakar. Setelah urusan rumah sakit selesai dan salinan laporan medis ada di tangan saya pulang. Rumah yang dulu saya anggap istana, kini terasa seperti penjara penuh kebohongan. Saya berjalan menuju ruang kerja Rendra di lantai atas. Saya tahu suami saya ceroboh. Ia sering meninggalkan barang saat tergesa-gesa. Benar saja. Di atas meja, laptopnya tergeletak begitu saja. Saya duduk, menyalakan laptop itu. Layar meminta kata sandi. Saya mencoba beberapa kombinasi tanggal lahir Rendra dan ibunya. Gagal. Lalu saya teringat satu tanggal yang sering Vina pamerkan di media sosial. Hari jadi pertemuan mereka. Saya masukkan angka itu, dan layar langsung terbuka. Saya tersenyum sinis. Betapa mudahnya suami saya dibaca. Saya mulai memeriksa setiap dokumen. Saya buka surat elektronik dan aplikasi pesan yang terhubung. Saya baca percakapan Rendra dengan Vina, penuh kata-kata mesra dan rencana masa depan. Tapi tujuan saya bukan sekedar bukti perselingkuhan. Saya mencari sesuatu yang jauh lebih besar. Jari saya terus menggeser layar, membuka berbagai map digital. Hingga saya menemukan satu map dengan nama berkode. Saya buka. Di dalamnya, puluhan dokumen laporan keuangan. Mata saya menyipit membaca deretan angka itu. Ini adalah laporan aliran dana dari perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya bandingkan dengan mutasi rekening pribadinya yang juga tersimpan di sana. Dan sebuah fakta mengerikan mulai terkuak. Uang liburan mewah mereka ke luar negeri. Semua barang bermerek yang Rendra belikan untuk Vina dan ibunya. Ternyata bukan berasal dari gaji. Suami saya menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 4 miliar rupiah dialirkan diam-diam ke rekening yang ia sembunyikan. Saya segera mengambil alat penyimpan data dari laci. Saya salin seluruh dokumen. Bukti ini sudah cukup menjebloskan Rendra ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Tapi
saya tidak berhenti. Saya terus menggali tentang Vina. Saya periksa pesan-pesan lama di laptop itu. Dan saya menemukan satu percakapan antara Vina dengan seseorang yang ia panggil suami. Napas saya tertahan sejenak. Saya baru saja menemukan fakta yang jauh lebih besar. Perempuan bernama Vina itu ternyata bukan lajang. Vina adalah istri siri dari seorang pria bernama Pak Surya. Saya sangat mengenal nama itu. Pak Surya adalah pemilik besar sekaligus investor utama di perusahaan tempat Rendra bekerja selama ini. Suami saya bermain api dengan istri siri dari bosnya sendiri, sekaligus mencuri uang dari perusahaan pria itu. Saya bersandar di kursi sambil tersenyum tipis. Kepala saya kini penuh dengan rencana. Bidak-bidak catur untuk menghancurkan hidup Rendra. Vina dan Bu Sutinah sudah berkumpul lengkap di tangan saya. Saya hanya perlu mengatur langkah yang tepat untuk serangan mematikan yang tak akan pernah mereka duga seumur hidup. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun strategi yang sempurna demi sebuah pembalasan yang manis. Pagi menyapa dengan sinar matahari menembus celah jendela kamar tamu. Saya bangun dari tidur singkat di sofa. Lengan kanan saya yang terbalut gips terasa berat dan berdenyut setiap kali saya bergerak. Tapi sakit fisik itu tak sebanding dengan api yang membara di dada saya. Saya tidak akan membiarkan air mata menetes lagi untuk pria pengkhianat seperti Rendra. Saya raih telepon dengan tangan kiri. Saya cari satu nama. Pak Bayu. Ia seorang pengacara handal yang sangat saya percaya. Kami sudah saling kenal sejak lama. Pak Bayu terkenal tegas, tajam dalam menganalisis, dan tidak kenal ampun saat menghancurkan lawan di ruang sidang. Saya tekan tombol panggil. Halo, Maya. Tumben menghubungi saya pagi-pagi. Ada apa? Suara berat Pak Bayu terdengar, sedikit terkejut. Saya menarik napas panjang. Pak Bayu, saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Ini sangat penting. Suami saya mengkhianati saya. Dia mematahkan lengan kanan saya. Dan saya baru menemukan bukti bahwa dia mencuri uang perusahaannya dalam jumlah sangat besar. Ucap saya dengan suara datar tanpa emosi. Hening sejenak di ujung sana. Lalu Pak Bayu kembali bersuara dengan nada jauh lebih serius. Saya ke rumahmu sekarang. Jangan sentuh atau ubah apapun di sana. Tunggu saya. Setelah memutus panggilan, saya mencari nama lain. Kali ini, saya menghubungi Tommy. Ia seorang penyelidik swasta yang bekerja di balik bayang. Ia punya kemampuan luar biasa mencari informasi rahasia dan melacak pergerakan seseorang tanpa pernah ketahuan. Tommy, saya punya pekerjaan besar untukmu. Datanglah ke rumah saya bersama Pak Bayu pagi ini. Atnya saya kirim, kata saya. Tommy menyetujui tanpa banyak bertanya. Saya letakkan telepon, lalu beranjak ke dapur, membuat segelas air. Saya duduk di meja makan, menatap rumah besar yang selama ini saya rawat sepenuh hati. Rumah ini sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari sebuah pembalasan yang paling menghancurkan. Pagi berikutnya, sebelum Pak Bayu dan Tommy datang, saya mengurus satu hal yang sudah lama saya pendam. Saya membuka aplikasi perbankan di telepon dengan tangan kiri. Selama ini ada satu rekening bersama yang saya buka atas nama saya dan Rendra untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap bulan, gaji saya dulu dan sebagian besar warisan saya mengalir ke sana. Rendra menariknya seenaknya, seolah uang itu turun dari langit. Saya menatap saldo rekening itu. Lalu, satu persatu, saya pindahkan seluruh dana ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Saya cabut akses kartu tambahan yang dipegang Rendra. Saya batalkan semua kartu kredit suplemen atas nama Vina dan Bu Sutinah yang selama ini Rendra ajukan tanpa sepengetahuan saya. Dalam hitungan menit, sumber air yang selama ini mereka minum dengan rakus, saya tutup rapat. Saya membayangkan wajah mereka saat kartu ditolak di kasir toko mewah di Tokyo. Untuk pertama kalinya sejak lengan saya patah, saya tertawa pelan. Benar saja, siang harinya. Telepon saya berdering. Nama Bu Sutinah muncul di layar. Saya angkat. Lalu saya diamkan. Maya, kartu kami semua ditolak di sini. Apa yang kamu lakukan? Cepat aktifkan lagi. Kami masih di Jepang. Dan kamu mempermalukan keluarga ini. Suara Bu Sutinah meninggi. Marah, bercampur panik. Saya menjawab dengan tenang. Maaf, Bu,
Uang itu uang saya. Saya hanya berhenti membiayai liburan orang-orang yang menertawakan saya di lantai. Selamat menikmati sisa perjalanan. Lalu saya tutup teleponnya. Bu Sutina masih meneriaki nama saya saat sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, pesan dari Vina masuk, penuh ancaman. Ia menulis bahwa saya akan menyesal, bahwa Rendra akan menceraikan saya tanpa memberi apapun, bahwa saya akan berakhir di jalanan tanpa rumah. Ia bahkan mengirim foto dirinya merangkul Rendra di depan menara terkenal, dengan keterangan yang merendahkan saya. Saya tidak membalas, saya hanya menyimpan tangkapan layar pesan ancaman itu, satu persatu, ke dalam map bukti saya. Setiap kata sombong yang mereka ketik, kelak akan menjadi paku di peti mereka sendiri. Sore itu, bel pintu berbunyi. Bukan Pak Bayu. Yang datang adalah Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di rumah ini sejak 5 tahun lalu. Ia libur sejak Rendra menyuruhnya pulang kampung 2 hari sebelum kejadian. Wajahnya pucat saat melihat lengan saya yang digips. Astagfirullah. Bu Maya, tangan ibu kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Saya mengajaknya duduk. Saya ceritakan apa yang terjadi. Air mata Mbak Asih jatuh mendengarnya. Lalu, ia menggenggam tangan kiri saya erat-erat. Bu, sebenarnya saya sudah lama tahu Bapak sering membawa perempuan itu ke sini saat ibu pergi belanja. Saya takut bilang, takut dipecat. Tapi saya simpan semuanya. Setiap tanggal, setiap jam, mereka datang. Saya catat di buku kecil saya. Saya juga pernah melihat ibu pulang dengan memar di lengan beberapa bulan lalu. Dan Bapak menyuruh saya diam. Kalau itu bisa membantu ibu, saya bersedia menjadi saksi. Demi Allah, saya tidak takut lagi, ucapnya. Hati saya hangat untuk pertama kalinya dalam 2 hari. Ternyata di rumah yang penuh pengkhianatan ini masih ada satu orang yang jujur. Saya teringat sesuatu, memar lama di lengan saya beberapa bulan lalu. Saat itu, Rendra mendorong saya ke tepi meja saat bertengkar, dan saya hanya diam, menelan sakit. Saya tidak pernah ke dokter waktu itu, tapi saya simpan fotonya di sebuah folder tersembunyi di telepon, hanya untuk diri saya sendiri. Malam itu, saya buka kembali folder lama itu. Foto-foto memar di lengan, di punggung. Beberapa bulan ke belakang, lengkap dengan tanggal yang tercatat otomatis oleh kamera. Bukti bahwa kekerasan ini bukan yang pertama. Bahwa lengan patah ini hanyalah puncak dari rangkaian luka yang selama ini saya tutupi demi nama baik sebuah pernikahan. Saya kumpulkan semuanya. Catatan kecil Mbak Asih, foto memar lama, tangkapan layar ancaman Vina, laporan medis, dan data penggelapan di laptop. Satu persatu saya susun. Seperti seorang akuntan menyusun neraca yang harus seimbang. Hanya saja, kali ini yang saya hitung bukan angka. Yang saya hitung adalah setiap luka yang harus mereka bayar lunas. Saya tidak akan membiarkan satu pun bukti tercecer. Pria itu pikir dengan menyuruh saya menutup mulut. Ia bisa mengubur semua ini. Ia lupa, saya bukan perempuan yang mudah dibungkam. Saya hanya perempuan yang memilih diam. Sampai tiba waktu yang tepat untuk bicara. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan mempersilahkan Pak Bayu dan Tommy masuk. Keduanya langsung terkejut melihat lengan kanan saya yang digips dan wajah saya yang pucat menahan sakit. Pak Bayu mengepalkan tangan. Rahannya mengeras. Brengsek. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya, ceritakan semuanya dari awal, ucapnya saat kami duduk di ruang tamu. Saya menceritakan kejadian kemarin sore dengan rinci. Bagaimana saya memergoki Rendra bersama Vina di kamar utama. Bagaimana Bu Sutina hanya menonton tanpa menolong. Dan bagaimana Rendra memelintir tangan saya hingga tulangnya patah. Saya serahkan salinan laporan medis sebagai bukti kuat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, saya menyodorkan alat penyimpan data kepada Tommy. Di dalam ini ada semua bukti yang saya temukan di laptop Rendra semalam. Riwayat percakapan mereka, foto-foto mereka, dan dokumen aliran dana yang membuktikan Rendra menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup Vina dan ibunya. Tidak hanya itu, saya menemukan fakta bahwa Vina adalah istri siri dari bos besar di perusahaan Rendra.
Pak Surya. Tommy menyambungkan alat itu ke laptopnya, lalu memeriksa isinya. Matanya membelalak takjub melihat kelengkapan bukti yang saya kumpulkan. Luar biasa. Maya. Semua dokumen ini sangat kuat. Saya juga sudah memeriksa latar belakang Vina sebentar tadi dalam perjalanan kemari. Vina memang istri siri Pak Surya. Ia disembunyikan di sebuah apartemen mewah. Tapi rupanya, ia sering membawa Rendra ke sana saat Pak Surya pergi bertugas. Bidak catur, kita sudah sangat lengkap, lapor Tommy dengan senyum mematikan. Pak Bayu mengangguk setelah melihat semua bukti. Dengan dokumen ini, kita bisa menjerat Rendra dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat. Ditambah pasal penggelapan dana perusahaan. Masa hukumannya akan jauh lebih panjang. Saya akan menyiapkan berkas gugatan cerai sekaligus laporan pidana ke kepolisian. Kita hancurkan karir dan hidupnya sekaligus. Ucapnya penuh kepastian. Saya tersenyum tipis. Belum semuanya. Saya meminta Pak Bayu dan Tommy mengikuti saya. Saya berjongkok di sudut ruang kerja, menggeser sebuah rak buku kayu yang berat dengan tangan kiri. Di baliknya, ada sebuah panel rahasia di dinding. Saya buka panel itu. Di dalamnya, sebuah berangkas besi tertanam. Saya tekan kombinasi angka hingga pintunya terbuka dari dalam. Saya keluarkan sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen resmi. Saya serahkan map itu kepada Pak Bayu. Pelajari semua surat kepemilikan ini. Selama ini Rendra dan ibunya berpikir rumah mewah ini, semua perabotan di dalamnya, dan kendaraan yang mereka pakai adalah hasil keringat Rendra. Padahal semua ini saya beli lunas menggunakan uang warisan dari mendiang orang tua saya. Sebelum kami menikah, sertifikat tanah, surat rumah, hingga bukti kepemilikan kendaraan. Semuanya terdaftar murni atas nama saya. Tidak ada 1 rupiah pun uang Rendra yang mengalir untuk membeli semua ini. Pak Bayu memeriksa setiap lembar dokumen itu, lalu tertawa pelan. Suamimu benar-benar pria bodoh. Ia hidup menumpang pada kekayaan istrinya, tapi bersikap seolah dia raja penguasa. Ini akan menjadi senjata pamungkas. Maya, kita ambil kembali semua hakmu, dan kita lempar mereka ke jalanan. Saya mengangguk. Rencana telah tersusun sempurna. Kini saatnya kami bergerak di bawah radar, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Hari-hari berlalu cepat, lewat pantauan media sosial. Keluarga Rendra terlihat sedang sangat menikmati liburan mewah mereka. Foto pemandangan salju, makanan mahal. Barang-barang bermerek terus bermunculan di akun Vina dan Bu Sutina. Rendra berpose bangga di depan tempat-tempat wisata terkenal. Sama sekali tidak memikirkan nasib istrinya yang ia tinggalkan dengan lengan patah. Saya hanya menatap layar telepon dengan senyum dingin. Biarkan mereka tertawa puas hari ini. Karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Saya mulai melaksanakan tahap berikutnya. Saya menghubungi sebuah jasa pemindah barang profesional. Saya minta mereka mengirim beberapa truk besar dan puluhan pekerja ke rumah saya pagi itu juga. Truk-truk pengangkut tiba di depan pagar. Saya berdiri di ruang tamu, memberi instruksi kepada para pekerja dengan suara lantang dan tegas. Tolong kosongkan seluruh rumah ini. Angkat semua perabotan, mulai dari televisi, meja makan, tempat tidur, lemari, hingga hiasan dinding. Jangan tinggalkan satu barang pun, kecuali pakaian kotor milik suami saya di kamar mandi. Perintah saya kepada kepala pekerja. Mereka segera bergerak. Mereka mengemasi semua barang dengan hati-hati. Saya mengawasi setiap proses itu dengan tenang. Melihat sofa tempat Rendra dan Vina biasa duduk diangkat keluar. Melihat ranjang tempat mereka berkhianat dipanggul menjauh dari rumah. Ada kepuasan tersendiri di dada saya. Saya merasa sedang membersihkan istana saya dari kotoran yang menjijikan. Seluruh perabotan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan yang sudah saya sewa. Sementara rumah saya dibersihkan. Telepon saya berdering. Tommy menelepon. Maya, saya sedang di dekat kantor perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya sudah mencetak seluruh bukti perselingkuhan. Foto-foto kemesraan Rendra dan Vina, serta bukti penggelapan secara lengkap. Saya kemas dalam sebuah kotak khusus dan akan saya kirim langsung ke ruangan Pak Surya sekarang juga. Saya menyamar sebagai kurir dokumen penting agar bisa masuk tanpa dicurigai, lapor Tommy.
Saya tersenyum. Bagus. Tommy, Pastikan kotak itu benar-benar jatuh ke tangan Pak Surya langsung. Pria itu harus melihat sendiri bagaimana istri sirinya dan bawahannya mengkhianatinya dari belakang. Setengah jam kemudian, Tommy mengirim pesan singkat. Pak Surya telah menerima kotak itu dan langsung mengamuk di ruangannya. Suara pecahan kaca dan teriakan kemarahannya terdengar hingga ke lorong kantor. Ledakan pertama sudah berhasil saya picu. Di sisi lain, Pak Bayu juga tidak tinggal diam. Ia pergi ke kantor kepolisian pusat, membawa semua berkas. Ia mendaftarkan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menyertakan foto luka dan laporan medis resmi. Ia juga melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan berdasarkan data yang saya serahkan. Pihak kepolisian menanggapi laporan itu dengan sangat serius. Jumlah kerugiannya masif dan bukti fisiknya sangat kuat. Surat perintah penahanan diterbitkan hari itu juga. Pak Bayu memastikan kepolisian akan bersiaga melakukan penjemputan begitu target kembali menginjakan kaki di tanah air. Semua jaring laba-laba telah dirajut dengan rapi. Tinggal menunggu mangsa pulang dan terperangkap di dalamnya. 3 hari setelah Tommy mengirim kotak bukti ke kantor, telepon saya berdering dari nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat. Suara seorang pria berat dan tenang terdengar di seberang. selamat siang. Apakah ini Ibu Maya, istri dari saudara Rendra? Tanyanya. Benar. Dengan siapa saya bicara? Jawab saya. Saya, Surya. Saya rasa kita perlu bertemu. Hari ini juga. Kalau ibu berkenan, jantung saya berdetak. Tapi saya menjaga suara tetap datar. Saya setuju. Sore itu, Pak Surya datang ke rumah saya, ditemani Pak Bayu, yang sengaja saya minta hadir. Pak Surya, seorang pria parubaya berwibawa, dengan mata yang menyiratkan luka yang sama dengan saya. Luka seorang pasangan yang dikhianati. Ia meletakkan kotak bukti yang Tommy kirim di atas meja. Saya sudah melihat semuanya. Bu Maya, foto-foto itu dan dokumen penggelapan ini. Rendra mencuri dari perusahaan saya bertahun-tahun untuk membiayai perempuan yang ternyata istri siri saya sendiri. Saya datang bukan untuk marah kepada ibu. Saya datang untuk berterima kasih. Ibu membuka mata saya. Saya menatapnya. Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Pak Surya tersenyum dingin. Perusahaan saya akan mengajukan laporan pidana resmi atas penggelapan itu. Dengan laporan dari perusahaan sebagai pihak yang dirugikan. Kasus Rendra akan jauh lebih kuat dan tidak bisa diselesaikan secara damai. Ia akan menghadapi pengadilan penuh dan soal Vina, saya sudah mempersiapkan surat cerai. Ia tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Pak Bayu mengangguk puas. Dengan begitu, kita punya 2 pelapor sekaligus. Ibu Maya untuk kekerasan dalam rumah tangga dan perusahaan Pak Surya untuk penggelapan. Pintu untuk Rendra lolos sudah tertutup rapat. Saya merasakan satu beban terangkat dari dada saya. Selama ini saya berpikir saya berjuang sendirian. Ternyata, keadilan punya cara mempertemukan orang-orang yang terluka oleh tangan yang sama. Sebelum pulang, Pak Surya berhenti di ambang pintu. Ia menatap lengan saya yang digips. Bu Maya, apa yang ibu lakukan ini bukan balas dendam. Ini menegakkan kebenaran. Saya harap setelah semua ini selesai, ibu menemukan kembali ketenangan yang dulu mereka rampas, ucapnya. Lalu pergi. Malam itu saya merenung lama. Saya membuka kembali seluruh berkas yang sudah kami susun. Saya periksa ulang setiap tanggal, setiap nominal, setiap nama. Memastikan tidak ada satupun celah yang bisa mereka gunakan untuk lolos. Sebagai mantan manajer keuangan, saya tahu. Satu angka yang salah letak bisa meruntuhkan seluruh laporan. Maka, saya tidak memberi ruang untuk kesalahan. Saya menyusun garis waktu. Kapan Rendra mulai menggelapkan dana? Kapan ia pertama membawa Vina ke rumah? Kapan luka pertama saya terjadi? Semua tersusun rapi, didukung bukti yang tidak terbantahkan. Pak Bayu menyebutnya berkas paling lengkap yang pernah ia tangani. Esok paginya, Pak Bayu menelpon. Surat perintah penahanan sudah resmi terbit. Menunggu kepulangan Rendra. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Laporan dari perusahaan Pak Surya sudah masuk ke kepolisian. Semua bidak telah berada di posisinya. Tinggal menunggu satu hal.
Pulangnya 3 orang yang masih merasa menjadi pemenang. Saya menutup telepon dan menatap kalender di dinding. 2 hari lagi, pesawat mereka mendarat. 2 hari lagi, hari penghakiman itu tiba. Dan untuk pertama kalinya, saya menanti kepulangan suami saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan seorang yang tahu bahwa keadilan sudah berdiri di pihaknya. Sehari sebelum mereka pulang, saya melakukan satu persiapan terakhir. Saya tidak ingin momen ini berlalu begitu saja. Saya ingin setiap detik wajah mereka terekam. Sebagai bukti tambahan, sekaligus sebagai pengingat bahwa keadilan benar-benar pernah terjadi di rumah ini. Saya meminta Tommy memasang 2 kamera kecil tersembunyi di ruang tamu. Satu di sudut langit-langit, satu lagi di balik kusen jendela. Keduanya terhubung langsung ke telepon saya. Tommy memastikan kamera itu merekam dengan jernih, lengkap dengan suara. Ini bukan sekedar untuk kepuasan, Bu Maya, ujar Tommy sambil merapikan kabel. Rekaman reaksi mereka saat tahu rumah ini kosong dan saat penangkapan terjadi. Bisa memperkuat bahwa ibu tidak melakukan tindakan ilegal. Semua diambil sah dari rumah milik ibu sendiri. Saya mengangguk. Setelah Tommy pergi, rumah kembali sunyi. Saya berkeliling sekali lagi, menyusuri setiap ruangan yang kini kosong. Di kamar utama, saya berdiri lama di tempat ranjang itu dulu berada. Tempat saya pertama kali melihat pengkhianatan dengan mata kepala sendiri. Kini di sana hanya ada lantai kosong dan bayangan masa lalu. Saya tidak merasa sedih. Saya merasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya membongkar rumah tua yang lapuk untuk membangun sesuatu yang baru di atasnya. Malam terakhir itu, saya nyaris tidak tidur. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara tenang dan menanti. Saya duduk di kursi lipat plastik di tengah ruang tamu yang kosong, ditemani secangkir teh hangat. Di luar, langit cerah bertabur bintang. Saya membuka telepon dan membaca ulang pesan terakhir Rendra. Ancaman tentang lengan kiri saya. Saya membacanya tanpa rasa takut sedikit pun. Pria yang dulu bisa membuat saya gemetar dengan satu bentakan, kini hanya sederet kata kosong di layar. Karena saya tahu besok semua kekuasaan semu itu akan runtuh dalam hitungan menit. Saya teringat kata-kata mendiang ibu saya dulu. Beliau pernah berkata bahwa perempuan yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang bangkit dengan kepala tegak setelah dijatuhkan. Saya menggenggam cangkir itu erat-erat dengan tangan kiri saya dan berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi perempuan seperti itu. Saya juga sempat ragu. Sebentar. Sebuah pertanyaan kecil melintas di benak saya. Apakah ini berlebihan? Apakah saya terlalu jauh? Tapi lalu saya teringat lengan saya yang dipatahkan, ibu mertua yang melangkahi tubuh saya, dan tawa Vina di ranjang saya sendiri. Keraguan itu langsung lenyap. Saya tidak sedang menghancurkan orang yang tak bersalah. Saya sedang membiarkan orang yang bersalah menanggung perbuatannya. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Menjelang fajar, saya merapikan map kulit tebal berisi seluruh bukti. Saya letakkan di sebelah kursi saya. Saya kenakan pakaian yang rapi dan bersih. Saya ingin saat mereka melihat saya nanti, mereka tidak lagi melihat perempuan lemah yang mereka tinggalkan di lantai. Mereka akan melihat seorang perempuan yang berdiri tegak dengan keadilan di tangannya. Matahari mulai terbit. Hari penghakiman itu akhirnya tiba. Menjelang malam, rumah besar itu benar-benar kosong melompong. Tidak ada lagi karpet tebal, tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi lampu hias gantung. Rumah itu terlihat seperti bangunan yang baru selesai dibangun dan belum pernah dihuni. Suara langkah kaki saya menggema di setiap sudut. Saya duduk sendirian di atas sebuah kursi lipat plastik yang sengaja saya minta ditinggalkan para pekerja. Saya pegang segelas air hangat sambil menatap dinding yang kosong. Tiba-tiba, layar telepon saya menyala. Ada pesan masuk dari Rendra. Saya buka dan membacanya. Besok siang, kami mendarat dan pulang ke rumah. Pastikan rumah dalam keadaan sangat bersih. Masak makanan yang enak. Ibuku pasti kelelahan setelah perjalanan panjang. Dan satu hal lagi, cepat kemasi semua barangmu dari kamar utama. Pindahkan ke kamar belakang. Vina akan ikut tinggal di rumah ini mulai besok. Dan dia akan menempati kamar utama bersama saya. Jangan bikin masalah. Atau
Saya buat lengan kirimu bernasib sama dengan lengan kananmu. Saya membaca pesan itu tanpa ekspresi. Pria itu benar-benar merasa dirinya penguasa mutlak yang bisa menindas siapa saja. Saya mengetik balasan dengan jari tangan kiri, dengan sangat tenang. Tentu, Rendra, semuanya sudah saya siapkan. Kejutannya sudah menunggu kalian di ruang tamu besok. Setelah menekan tombol kirim, saya matikan telepon. Saya tersenyum menatap ruangan kosong di hadapan saya. Besok akan menjadi hari penghakiman yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Siang itu udara terasa panas dan menyengat. Sebuah kendaraan berhenti di depan pagar rumah saya. Dari dalam turunlah Rendra, Vina, dan Bu Sutina dengan wajah cerah penuh tawa. Mereka terlihat sangat puas setelah 2 minggu bermewah-mewah di luar negeri. Rendra berjalan gagah dengan beberapa tas jinjing berisi barang bermerek di kedua tangan. Vina berjalan di sampingnya dengan gaya angkuh. Bu Sutina mengikuti dari belakang sambil terus bercerita betapa hebat perjalanan mereka kali ini. Mereka bertiga melangkah menuju pintu utama dengan langkah mantap, seolah pemilik tunggal dari dunia ini. Rendra mengeluarkan kunci dari saku dan membukanya dengan gerakan tak sabar. Maya, kami sudah pulang. Cepat bantu angkat barang-barang ini, teriak Rendra lantang begitu menginjak teras. Ia mengharapkan istrinya berlari menyambut dengan wajah ketakutan dan tangan yang masih digips. Namun tidak ada jawaban. Suasana di dalam sunyi. Rendra mengerutkan kening dan mendorong pintu utama. Begitu pintu terbuka, ia terdiam kaku di ambang pintu. Matanya membelalak. Vina dan Bu Sutina yang di belakangnya ikut terhenti, mencoba melihat apa yang terjadi. Mereka bertiga terpaku, tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Rumah besar itu telah berubah menjadi bangunan kosong yang hampa. Tidak ada lagi sofa mewah, tidak ada lagi meja kayu jati, tidak ada lampu kristal di langit-langit, tidak ada karpet di lantai, bahkan tirai jendela pun lenyap. Yang tersisa hanya dinding putih bersih dan lantai ubin yang dingin. Suara napas mereka sendiri bergema di ruangan yang luas dan sunyi. Apa yang terjadi? Mana semua barang-barang kita? Kenapa rumah ini kosong? Tanya Bu Sutina dengan suara gemetar penuh ketakutan. Ia berlari masuk, memeriksa dapur dan ruang makan. Tidak ada satu sendok pun yang tersisa. Semua lenyap. Vina berlari ke kamar utama di lantai atas, memeriksa barang-barang mewahnya. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan histeris dari arah tangga. Vina turun dengan wajah pucat pasi. Semua pakaianku, tasku, semuanya hilang. Kamar itu kosong. Rendra, apa yang dilakukan istrimu yang tidak berguna itu? Dia pasti merampok rumah ini, jerit Vina sambil mencengkeram lengan Rendra. Rendra mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak. Ia merasa dipermalukan di depan selingkuhan dan ibunya sendiri. Saat itulah, saya keluar dari sudut ruangan, tempat saya berdiri tenang sejak tadi. Saya hanya membawa segelas air dan map kulit tebal di tangan kiri saya. Lengan kanan saya masih digips. Selamat datang kembali, ucap saya pelan. Maya, kamu yang melakukan ini. Kamu sudah gila, bentak Rendra sambil melangkah maju. Hendak mencengkeram saya lagi, tapi langkahnya terhenti. Suara sirene meraung dari arah pagar. Beberapa kendaraan kepolisian berhenti tepat di depan rumah. Pintu-pintu terbuka. Sejumlah petugas berseragam masuk dengan langkah cepat. Diikuti Pak Bayu yang berjalan tenang di belakang mereka. Saudara Rendra, Anda ditahan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat dan dugaan penggelapan dana perusahaan, ucap seorang petugas sambil menunjukkan surat perintah penahanan. Wajah Rendra berubah pucat seketika. Apa? Penggelapan. Kalian salah orang. Maya, apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya panik. Saya melangkah maju. Yang saya lakukan, saya hanya menyerahkan apa yang sudah kamu kerjakan sendiri. Rendra, laporan medis tentang lengan yang kamu patahkan, dan map berkode di laptopmu, berisi 4 miliar rupiah yang kamu curi dari perusahaan Pak Surya. Mendengar nama Pak Surya, wajah Vina seketika hilang warna. Dan benar saja, di belakang para petugas, Pak Surya melangkah masuk.
Matanya merah menahan murka. Menatap Vina dan Rendra bergantian. Jadi ini istri Siri yang selama ini saya sembunyikan. Bermain di belakang saya dengan bawahan saya sendiri, sambil menikmati uang yang dia curi dari perusahaan saya. Suara Pak Surya bergetar menahan amarah. Saya akan memastikan kalian berdua membayar semuanya. Sampai sen terakhir. Vina jatuh terduduk di lantai yang dingin. Air matanya mengalir. Memohon ampun. Tapi tidak ada yang menatapnya lagi. Bu Sutinah berlari ke arah saya, mencengkeram lengan saya yang sehat. Maya, Tolong, ini anak saya satu-satunya. cabut laporanmu. Saya mohon. Ratapnya. Wajah yang kemarin begitu dingin, kini basah oleh air mata ketakutan. Saya menatap wanita itu dengan tenang. Bu, kemarin saat saya tergeletak di lantai dengan tulang patah, memohon pertolongan. Ibu melangkahi tubuh saya begitu saja. Ibu bilang itu salah saya sendiri. Sekarang, saya hanya membiarkan hukum melangkahi anak ibu. Itu salahnya sendiri. Saya melepaskan tangan Bu Sutinah dengan lembut, lalu menyerahkan map kulit tebal kepada Pak Bayu. Dan satu hal terakhir yang harus kalian tahu. Rumah ini tanahnya. Dan setiap kendaraan yang kalian banggakan selama ini, semuanya saya beli lunas dengan warisan orang tua saya, jauh sebelum pernikahan ini. Semuanya atas nama saya, Rendra. Kamu tidak pernah memiliki apapun di sini. Kamu hanya menumpang. Mulai hari ini, kalian tidak punya tempat untuk pulang. Rendra membuka mulut, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Petugas memborgol tangannya dan menggiringnya keluar. Vina dipapah keluar dalam isak tangis. Bu Sutinah berdiri sendirian di tengah ruangan kosong, menatap rumah yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Pak Bayu mendekat. Berkas gugatan cerai sudah saya siapkan. Maya, Dengan bukti perselingkuhan dan kekerasan. Prosesnya tidak akan sulit. Hak asuh, harta, semuanya jatuh ke tanganmu. Kamu menang, Maya, sepenuhnya. Saya hanya mengangguk pelan. Di luar, sirene kembali meraung, membawa pergi 3 orang yang 2 minggu lalu menertawakan saya di lantai. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis. Rendra divonis bertahun-tahun penjara atas penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga. Vina turut diseret dalam kasus yang sama dan diceraikan oleh Pak Surya tanpa sepeser pun harta. Bu Sutinah kembali ke kampung halamannya, hidup sendirian. Ditinggalkan oleh anak yang selalu ia bela. Perlahan, satu persatu perabotan kembali saya tata di rumah ini. Bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri. Pagi ini, gips di lengan kanan saya sudah dilepas. Tulang saya tersambung kembali, sama seperti hidup saya yang perlahan utuh lagi. Setelah Pak Bayu dan Tommy berpamitan, usai berbincang ringan, saya berjalan menuju balkon yang menghadap timur. Saya seduh secangkir teh bunga yang harum. Saya berdiri di tepi balkon, membiarkan angin sejuk menerpa wajah saya. Di ufuk timur, matahari perlahan terbit membelah awan putih, memancarkan cahaya keemasan. Saya mengangkat cangkir teh ke udara, tersenyum lepas. Penuh rasa syukur menyambut hari yang baru. Saya meresapi setiap detik kebebasan saya. Saya menyadari saya telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidup saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Jangan pernah mengira ketenangan adalah tanda menyerah. Dan jangan pernah merasa aman saat menindas orang yang diam. Karena diamnya bisa jadi sedang menyusun keadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengalah demi rumah tangga, sampai lupa pada harga dirinya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, mengalah bukan berarti kalah, tapi ada batas, di mana mengalah harus berubah menjadi melawan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, merasa berkuasa di atas pengorbanan istrinya. Lupa bahwa rumah yang ia injak bisa saja bukan miliknya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang membela anaknya secara buta, hingga lupa bahwa membela kesalahan
hanya akan menyeret keduanya ke jurang yang sama. Rendra kehilangan kebebasannya. Vina kehilangan segalanya. Bu Sutinah kehilangan anak yang ia bela mati-matian. Sementara saya, Perempuan yang mereka tinggalkan dengan lengan patah di lantai, kini berdiri tegak menyambut matahari pagi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam selamanya atau untuk bangkit dan menegakkan keadilan dengan cara yang anggun. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.